warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peradilan dalam Islam. Silahkan disimak, diperhatikan pada penjelasan slide berikut ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peradilan, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna atau definisi peradilan, sehingga nanti kita memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap. Peradilan menurut bahasa berasal dari kata qadha yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Secara terminologi atau istilah, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Para siswa, setelah tadi kalian memahami makna atau definisi peradilan, mari kita lanjutkan pembahasan dengan fungsi peradilan. Peradilan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Fungsi yang terakhir adalah mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Hikmah peradilan. Peradilan memiliki beberapa hikmah untuk kepentingan masyarakat. Hikmah yang pertama, terwujudnya masyarakat yang bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hikmah yang kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih dan tertib. Hikmah yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Hikmah yang keempat adalah terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Hikmah yang terakhir yaitu dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Para siswa,
Setelah kita membahas tentang peradilan, mari pembahasan kita lanjutkan tentang hakim. Sebelum membahas lebih jauh tentang hakim, perlu kita memahami apa itu hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Kedudukan hakim dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر فإذا جار عرج وتركاه. Artinya, apabila hakim duduk di tempatnya sesuai dengan kedudukan hakim adil, maka dua malaikat membenarkan, menolong, dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng, maka kedua malaikat akan meninggalkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Macam hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya menjelaskan tiga macam hadis. Abu Hashim an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasatun isnani finnar wa wahidun fil jannah rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah wa rajulun qadha linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Yang artinya, dari bapaknya Abu Hashim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia masuk ke dalam surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Dari hadis Rasulullah SAW di atas, dapat kita simpulkan bahwa hakim ada tiga macam. Yang pertama, hakim yang memahami kebenaran dan memutus dengan kebenaran, ia masuk surga. Yang kedua, hakim yang memahami kebenaran dan memutus dengan kebatilan, ia masuk neraka. Yang ketiga, hakim yang memutus dengan kebodohan, ia masuk neraka. Para siswa, masih semangat ya? Mari kita lanjutkan pembahasan dengan tata cara menentukan hukuman. Langkah persidangan. Dalam persidangan, yang pertama dilakukan adalah pendakwa atau penuntut menyampaikan tuntutannya. Berikutnya, hakim memeriksa tuntutan pendakwa atau penuntut. Langkah yang ketiga, terdakwa bersumpah jika ia menolak tuduhan. Yang berikutnya, jika pendakwa memiliki bukti kuat, maka hakim menerimanya. Jika sebaliknya, terdakwa memiliki bukti kuat, maka hakim menerimanya. Yang terakhir, hakim memutuskan perkara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hakim menjatuhkan vonis. Ada beberapa keadaan yang tidak boleh dilakukan pada saat menjatuhkan hukuman, yaitu keadaan saat marah, saat lapar, saat kondisi fisiknya tidak stabil, saat sedih, saat sangat gembira, saat sakit, saat sangat mengantuk, saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya, dan pada saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin. Dalam kondisi seperti itu, hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara. Para siswa, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas persyaratan hakim. Salah satu persyaratan hakim adalah laki-laki. Lalu bagaimana kedudukan hakim wanita? Dalam fikih Islam atau hukum Islam, para ulama berbeda pendapat tentang hakim wanita. Madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali, wanita tidak boleh menjadi hakim secara mutlak. Imam Hanafi, wanita boleh menjadi hakim kecuali dalam perkara had dan kisos. Sedangkan Ibnu Jarir At-Tabari, wanita boleh menjadi hakim dalam segala urusan sebagaimana laki-laki. Para siswa, demikian pembahasan tentang peradilan dan tentang hakim. Sekian dulu pembahasan tersebut. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.